Itu adalah salah satu bagian daripada amanat agungnya Tuhan Yesus. Amin. Jadi suka dukanya itu tidak menjadi persoalan bagi saya. Tuhan tolong saya ya supaya saya masih bisa pulang nanti ke Jakarta. Sebab ini sungainya dalam sekali, kok kapalnya kelotoknya kok kecil sekali. Sempat saya bicara kepada orang yang merupakan penghubung kita di daerah Kalimantan. Saya ngomong, apa nggak ada ya kelotok yang lebih besar daripada ini. Shalom Mitra Misioner. Misi Kita TV adalah wadah dan sarana untuk mengajak, mengedukasi, memotivasi dan menginspirasi serta memobilisasi umat Tuhan supaya terlibat aktif dalam pelayanan misi dan menyebarkan kasih dan terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Misi Kita TV, misi kita semua. Saya Tommy Ringo. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu dan narasumber kita yang energik, yaitu Ibu Mekia Sinaga. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Tommy. Terima kasih banyak loh Ibu sudah hadir di studio Misi Kita TV. Terima kasih juga saya boleh diundang di acara ini. Iya baik Ibu. Apa kabarnya Ibu? Luar biasa, sebab Tuhan kita luar biasa. Amin, amin. Nah saat ini Ibu Mekia, kita ini mau bincang-bincang seputaran pelayanan misi. Nah kalau boleh saya tahu Ibu, sejak kapan Ibu terlibat dalam pelayanan misi? Sejak tahun berapa? Jadi kira-kira saja Ibu. Kalau tidak salah ya, sejak kira-kira antara 95 atau 96. Pelayanan ini kami mulai dulu pertama-tama ke daerah Jambi. Rencananya sih kita mau mengadopsi salah satu suku yang ada di Jambi. Tapi berhubung karena kami tidak bisa menemui kepala suku yang ada di Jambi, akhirnya kami di kotanya dulu merintis. Dan di sana sempat berdiri tertanam satu gereja yang disebut Gereja GBKP, Gereja Kristen Baru Gereja GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru. Oke. Setelah itu kita juga banyak merintis di beberapa tempat, termasuk di Kelapa Gading, di Modern Land, di Taman Sari, di kota, dan banyak lagi yang sudah kita lakukan mengenai misi-misi. Wih, luar biasa Ibu ya. Jadi dalam pelayanan misi ini sudah tahun 95-96an sudah dilakukan Bu. Hingga hari ini dan sampai Maranatha Ibu ya. Amin. Luar biasa. Nah Ibu Mekia, waktu melakukan pelayanan misi ini Bu, suka dukanya ada enggak sih Bu? Boleh dikatakan sih banyak, iya. Tapi suka dukanya tidak menghalangi saya untuk terus bermisi, karena saya pikir dan saya rasa, saya percaya bahwa misi itu adalah salah satu bagian daripada amanat agungnya Tuhan Yesus. Amen. Jadi suka dukanya itu tidak menjadi persoalan bagi saya. Namun memang betul-betul banyak kendala ya dalam bermisi, khususnya pengalaman saya di dalam satu hal baru-baru ini, boleh dikatakan baru-baru ini ya. Misi kita itu menuju Kalimantan ke pedalaman, dan yang paling luar biasanya ketika kita naik di sana dikatakan klotok ya. Klotok itu hanya muatnya badan. Sebetulnya satu badan doang. Jadi ketika saya masuk di klotok itu, sebetulnya bukan yang pertama kali lagi saya naik klotok, tapi yang
kali ini yang tahun 2022 ya, tahun 2022 kira-kira Desember kalau tidak salah. Sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah naik klotok, tapi perjalannya tidak terlalu jauh, tidak maksudnya pendek aja, hanya beberapa jam. Tapi yang kali ini diperkirakan jauh, dan ketika saya masuk di klotok itu hati saya gemetar. Saya berpikir seperti ini, masih bisa pulang gak ya Tuhan? Itu betul-betul ada di hati saya. Terus saya tunduk, Tuhan tolong saya ya supaya saya masih bisa pulang nanti ke Jakarta. Sebab ini sungainya dalam sekali, kok kapalnya, kelotoknya kok kecil sekali. Sempat saya bicara kepada orang yang merupakan penghubung kita di daerah Kalimantan. Saya ngomong, apa enggak ada ya klotok yang lebih besar daripada ini. Tapi si bapak itu ngomong, kalau lebih besar kita nanti bisa mentok, karena di sungai itu ada gundukan pasir, ada gundukan batu, ada kayu-kayu yang tumbang-tumbang. Jadi tidak bisa kalau kita pakai klotok yang lebih besar. Nah seperti ini juga aman kok Bu katanya. Tapi dalam hati saya tidak aman, ini kecil sekali. Terus badannya nggak bisa bergerak. Saya terus berdoa, kira-kira 1-2 jam perjalanan itu diawali. Saya hanya menunduk dan ngomong sama Tuhan. Tuhan izinkan saya pulang ke Jakarta lagi ya Tuhan. Saya jadi sebenarnya saya terharu ya. Ini dari hati saya yang paling dalam, saya berpikir mungkin saya nggak bisa kembali lagi ke Jakarta lagi. Karena kalau saya ngelihat medannya cukup berat. Betul. Tapi ketika saya setelah berdoa, kira-kira 2 jam saya tunduk terus Tuhan tolong, Tuhan selamatkan kami satu klotok ini, Tuhan pakai kami Tuhan untuk tiba di tempat. Akhirnya puji Tuhan kami tiba di tempat tujuan dan pulang pun dengan selamat yang daripada Tuhan. Itu yang pengalaman saya yang paling berat sih ya. Iya. Berapa jam waktu itu? 7 jam kalau tidak salah. 7 jam dalam perahu yang hanya badan kita yang ada di perahu itu, dan medannya cukup betul luar biasa. Dan klotok kita juga mati mesinnya. Luar biasa. Itu yang baru-baru ini yang mati mesinnya. Iya, kita juga bingung. Kita terbawa arus gitu. Kita juga tidak tahu bisa nggak hidup lagi ya gitu. Kok mesinnya rusak gitu, baru jalan kok udah mesinnya rusak. Saya juga berpikir, Tuhan kembalikan kami semua ke Jakarta. Saya berdoa seperti itu terus. Tuhan kembalikan kami semua. Kami masih ingin mau melayani Tuhan. Kami masih ingin mau mencari jiwa bagi Tuhan. Ingin memenangkan lebih banyak lagi Tuhan. Kami belum mau, Tuhan belum rela hari ini kami selesai. Saya berdoa di dalam hati saya, tapi saya tidak ungkapkan ke teman-teman yang ada di situ supaya mereka jangan ikut-ikutan takut. Tapi terus terang saya sebetulnya bukan penakut. Sama setan aja saya tidak takut sebenarnya. Tapi entah kenapa kali itu melihat luasnya sungai dan melihat kecilnya klotok, saya itu benar-benar ada ketakutan dan berpikir apa bisa ya, masih bisa pulang gak ya. Jadi apa bisa ya, tapi puji Tuhan penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Tapi ada lagi sebelumnya itu ketika kami perjalanan kalau tidak salah itu menuju Tumbang Darap ya, salah satu yang ada daerah desa yang ada di sana di situ di Kalimantan Tengah. Kami itu juga ya boleh dikatakan seperti terdampar karena ada kuasa kegelapan terus menerus mematikan mesin-mesinnya. Saya sudah merinding-merinding, teman-teman saya di depan, saya paling belakang. Hampir dekat mesin, saya merasakan sampai merinding di situ dia duduk terus di atas mesin, matiin lagi, matiin lagi, bolak-balik mati. Saya sampai bingung diapain ya. Dan di situ saya benar-benar berdoa sungguh-sungguh, dan akhirnya kami menepi ke tepi, ada di situ pasir-pasir, di gundukan pasir, dan tim kita berdoa di situ, dan akhirnya puji Tuhan kami kembali bisa melanjutkan perjalanan kami. Dan itu nakoda daripada klotok itu pun, padahal orang setempat biasanya dia tidak pernah takut, dia ketakutan sendiri, dia nggak berani pulang lagi. Biasanya ketika dia mengantarkan penumpangnya, dia akan kembali lagi ke tempatnya. Tapi kali ini dia tidak mau pulang karena dia sudah ketakutan. Karena dia sempat ngomong ini ya Ibu ya,
Loh kok ada yang turunin mesin saya ya katanya. Turunin gas mesin saya ya dia bilang gitu. Itu. Jadi puji Tuhan dalam pelayanan misi itu memang suka dukanya banyak. Tapi puji Tuhan bukan hanya dukanya, tapi sukacitanya yang paling Amin. banyak. Paling Itu yang saya rasa banyak. paling banyak. Yes. Roh kita menjadi menyala-nyala. Amin. Rasanya ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan ketika kita melakukan misi-misi itu. Yes. Itu pengalaman saya di dalam bermisi ke pedalaman Kalimantan. Wah luar biasa Ibu Mekia. Nah waktu pelayanan begituan itu Ibu, apa yang Ibu rasakan atau berkat-berkat rohani apa yang Ibu dapatkan ketika melakukan pelayanan misi? Karena tadi kan Ibu bilang betul ada pengalaman-pengalaman yang menantang, yang berat, bahkan sempat berhadapan dengan kuasa kegelapan begitu kan. Tetapi kan ada juga banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui pelayanan itu. Yang Ibu seingat Ibu, berkat apa tuh biasanya Ibu? Berkatnya luar biasa ya. Selain saya merasakan sukacita yang penuh dari Tuhan, Yes. ketika melihat jiwa-jiwa yang ada di pedalaman itu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu menjadi salah satu bagian yang paling membuat saya bersukacita luar biasa, yang paling membuat saya makin bersemangat, Yes. yang paling mendorong saya untuk lebih lagi melakukan misi-misi berikutnya ke pedalaman-pedalaman. Yes. Itu yang saya rasakan. Dan yang kedua, ketika saya pulang dari misi-misi tersebut, beda perasaan saya. Dan Yes. saya kayaknya roh saya itu terbakar. Yes. Roh saya itu kepengen lagi. Roh saya itu mau lagi, mau lagi. Sepertinya ada satu kasih yang turun lebih dan lebih lagi untuk lebih lagi mengasihi jiwa-jiwa. Amin, amin. Bukan hanya di kota, tapi di pedalaman-pedalaman juga. Wih luar biasa Ibu. Luar biasa, luar biasa. Tapi enggak pernah kapok Ibu ya? Enggak, pengen lagi. Pingin lagi. Istilahnya tambah lagi ya. Tambah lagi. Karena kita tahu apa yang kita lakukan berdampak Ibu ya. Apa yang kita lakukan benar-benar berdampak. Wah luar biasa sekali. Nah waktu Ibu melakukan pelayanan misi ini Ibu. Nah ada enggak sih Ibu mengalami kendala, contohnya dari pasangan atau mungkin dari teman pelayanan, pelayanan mulu gitu kan, urusin dong gue, contohnya begitu. Ada enggak kira-kira mengalami kendala seperti itu Ibu? Kalau kendala seperti itu ya tidak terlalu bisa berasa ya, karena biasanya kita tim yang berangkat misi itu adalah tim yang sudah dipersiapkan terlebih Yes. dahulu, yang telah siap menerima segala tantangan yang ada, baik mungkin itu mengenai tantangan mengenai makanan mungkin tidak sama seperti yang biasa kita makan di kota. Mungkin juga jalan-jalannya, mungkin juga kita berjalan kaki jauh-jauh menghadapi lumpur-lumpur atau sungai-sungai yang dalam. Kayaknya tidak terlalu menjadi masalah lagi ya dalam perjalanan kita, karena memang setiap tim yang berangkat itu memang sudah mempersiapkan sebelum berangkat, memang mereka sudah siap menerima apapun tantangan, apapun keadaan, apapun suka dukanya yang ada di daerah-daerah tersebut yang akan kita jangkau. Luar biasa Ibu ya. Dan bahkan kalau saya lihat Ibu ya, bahwa ketika melakukan itu seperti Ibu Mekia kadangkala karena airnya enggak cocok itu sampai mengalami gangguan iritasi kulit Ibu ya. Kalau itu benar-benar gangguan. Ketika kita pulang dari pedalaman, bisa kita berbulan-bulan mengalami gatal-gatal di kulit. Kita kasih obat apa nggak sembuh-sembuh, kita kasih apa juga nggak sembuh-sembuh. Tapi puji Tuhan akhirnya sembuh sendiri. Dan itu tidak membuat kapok. Tidak membuat kapok, pengen lagi. Kepengen lagi. Karena kita tahu apa yang kita lakukan untuk hormat kemuliaan Tuhan Ibu ya. Iya. Weh luar biasa. Karena saya perhatikan kan kalau pergi-pergi ke daerah itu kadang-kala kan contohnya tes kita kan kurang cocok di makanan, ada yang kurang cocok di air, kan begitu kan Ibu. Bahkan kalau ada di pedalaman karena mungkin itu aliran sungai tempat orang menggali cari emas, itu saya perhatikan tuh ketika kita hanya nyemplung untuk baptisan aja kita bisa gatal-gatal tuh Ibu. Iya. Iya ya, tapi tidak membuat kita Kapok.
Nambuh lagi. Nambah lagi. Iya, baik Ibu, baik. Selanjutnya Ibu Mekia, selanjutnya Ibu. Waktu Ibu terlibat dalam pelayanan misi ini kan ada orang bilang, wah aku maunya jadi pembicara aja dong. Aku ndak mau yang ini, masa itu lagi. Kalau istilahnya tadi dibilang tim penggembira. Ada perasaan seperti itu ndak yang Ibu rasakan, Ibu Mekia? Oh, kalau itu tidak ada ya, karena saya mengerti arti sebuah pelayanan. Amin. Apapun jenis pelayanan kita, Yes. yang penting kita lakukan dengan segenap hati kita, Amin. sama seperti untuk Tuhan, karena upahnya sama. Yes. Kita mau dijadikan jadi apa juga itu tidak menjadi masalah buat Yes. kita, Amin. karena upahnya itu sama. Amin. Walaupun orang berpikir yang dilihat orang di podium itu, bagi saya tidak menjadi masalah. Yes. Karena saya puluhan tahun sampai hari ini pun saya lebih banyak di belakang layar. Yes. Saya tidak pernah bersungut-sungut, saya berbahagia, saya bersukacita dengan karunia yang Tuhan berikan, karena saya tahu upah saya dari Tuhan. Amin. Jadi setiap orang punya karunia, biarlah mereka melayani seperti karunia yang Tuhan berikan. Jadi buat saya mau jadi apapun, mau disebut jadi tim penggembira nggak masalah. Yang terpenting saya lakukan bagian saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bukan seperti benar-benar untuk Tuhan. Benar-benar untuk Iya. Tuhan. Bukan untuk manusia tetapi untuk Untuk Tuhan. Tuhan. Wih, luar biasa. Kenapa saya tanya kan begitu kan Ibu Mekia? Karena kadang-kala di pelayanan ini kan, ini juga kan akhirnya biasanya ini juga akan terjadi gesekan sesama tim. Karena ada yang ingin menonjol, ada yang ingin dihargai dan sebagainya. Tapi puji Tuhan Ibu Mekia luar biasa. Karena benar-benar melayani itu enggak peduli. Yang penting kulakukan hanya untuk Tuhan. Amin. Luar biasa Ibu. Tapi gimana Ibu menghadapi mungkin di antara tim itu ada yang seperti itu. Bagaimana cara Ibu menghadapi tim seperti itu? Jadi mungkin ada salah satu tim kita yang seperti ingin tampil, ingin dihargai dan sebagainya. Kalau bagi saya ya, saya cukup diam dan berdoa bagi mereka supaya mereka mengerti tentang arti sebuah pelayanan. Kita kan bukan mau show kalau kita pelayanan. Dan kita walaupun di tempat yang tersembunyi, kalau kita sedang melayani Tuhan, kita nggak perlu mau seperti orang lain. Yang terpenting saya suka bilang kepada teman-teman, jangan mau seperti orang lain. Jangan mengambil bagian yang bukan bagian kita. Amin. Dan jangan mengambil karunia-Nya orang lain. Karena Tuhan itu memberikan kepada kita karunia masing-masing. Jadi tetaplah bersyukur, tetap tenang, tetap bersukacita, tetap mengalami damai sejahtera. Apapun bagian yang kita lakukan. Amin. Amin. Wah, luar Itu biasa sebabnya sekali. saya mau katakan, lanjut, Ibu. kalau dalam tim misi kita, kalau mungkin misalnya saya tidak ikut pergi untuk bermisi, tapi saya akan terus mendukung dalam doa. Amin. Karena saya pikir doa saya juga sama Yes. ininya sama tim itu sama. Jadi mereka berangkat, saya juga berangkat bersama Menjadi dengan penopang Tuhan, ya, menjadi Bu, ya. penopang. Penopang, yes. Jadi apakah saya ikut, apakah saya tidak ikut, hanya tim doa di tempat atau ikut berdoa di tempat tujuan, itu bagi saya sama saja. Wah, luar biasa Ibu ya. Nah, kalau kita memiliki sikap seperti Ibu ini, wah luar biasa, pelayanan itu akan maju pesat dan enggak terjadi. Biasanya kan orang pelayanan misi akhirnya karena enggak cocok akhirnya keluar, kan begitu kan. Nah, karena apa? Karena salah konsep tentang pelayanan tadi Bu ya. Kita kan bukan melayani manusia tetapi melayani Tuhan. Amin. Bu. Wah, luar biasa. Nah, kalau pengalaman secara mujizat Ibu. Contohnya ketika melayani orang-orang di daerah itu. Ada enggak Ibu mengalami satu peristiwa begitu? Contohnya waktu saya melayani salah satu di desa di Jambi. Yaitu kita doakan orang lumpuh. Ya saya sempat juga agak deg-degan. Karena kan kalau sakit yang lain kan enggak kelihatan. Kalau orang lumpuh kan kelihatan. Dan juga kan harus bisa berjalan. Dan puji Tuhan waktu itu luar biasanya hadirat Tuhan bekerja. Nah si ibu itu akhirnya berjalan. Nah Ibu Mekia dalam pengalaman Ibu dalam melayani.
boleh diberikan istilahnya atau diceritakan kisah-kisah di mana keajaiban itu terjadi bagi orang-orang yang Ibu layani di daerah-daerah? Banyak sih pengalaman-pengalaman di daerah yang kita layani itu tuh orang-orang masuknya kerasukan setan juga Yes. dibebaskan, dilepaskan oleh Amin. kuasanya Tuhan. Bahkan orang sakit pun disembuhkan. Yes. Dan bukan hanya di daerah, bukan hanya di desa, di kota-kota pun, di kota Jakarta sini banyak orang yang dari sakit jantung bisa menjadi sembuh. Banyak jenis-jenis penyakitnya bisa disembuhkan oleh karena Tuhan. Tentunya bukan karena saya, kita semua hanya sarana. Itu sebabnya saya tahu prinsip melayani, jangan mengambil kemuliaannya daripada Tuhan. Yes. Itu Ibu ya. Itu yang menjadi prinsip buat saya. Saya tidak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan yang melakukan. Amin. Kita semua hanya sarana yang dipakai oleh Tuhan. Jadi sekalipun banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang dilepaskan, dibebaskan, semuanya dikembalikan hanya kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Iya, luar biasa Ibu. Ya karena kadangkala kan kita Ibu kan, waduh, sepertinya ini zamannya udah mujizat ini udah jarang nih, kan begitu kan? Tapi memang faktanya kan Ibu, kalau kita kembali kepada Alkitab di dalam Markus pasal 16. Pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Baru disebut tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Amin. Kan begitu kan Ibu? Nah kadangkala kan kita tidak mengalami mujizat ya karena kita belum pergi ya Ibu ya. Kita belum pergi memberitakan Injil, belum pergi melakukan pelayanan misi. Makanya akhirnya ya kita jarang melihat mujizat itu. Karena kalau kita lihat kan kita seperti saya jelaskan tadi di waktu saya di Jambi. Ya saya doakan orang lumpuh berjalan. Ya baru kali itu tuh kejadiannya. Ketika saya suruh berdiri dia tidak mau. Ya saya tidak bisa berdiri. Saya lumpuh dia bilang. Enggak ayo. Akhirnya saya bantu dia jalan. Saya bantu dia berdiri. Dan akhirnya dia jalan Ibu. Makanya saya bilang tadi kadang-kadang kita harus memang melangkah Ibu ya. Ya sama seperti bangsa Israel. Kalau enggak melangkah, ya Laut Teberau enggak mungkin terbelah Ibu ya. Betul. Ya kan? Sama juga seperti waktu orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Ya kalau tidak melangkah para imam yang membawa tabut enggak akan terbelah juga Ibu ya. Jadi memang luar biasa pelayanan itu seandainya kalau kita mau terlibat aktif dalam pelayanan misi Ibu. Amin. Wih luar biasa. Makanya dari tahun 96 sampai sekarang dan akan seterusnya Selama-lamanya sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang, Ibu akan melakukan itu. Amin. Dan tidak ada kata pensiun dalam melayani. Tidak Selama ada. napas masih ada, harus melayani Tuhan. Tidak harus ada kata jadi pensiun. berkat. Yes. Tapi Ibu Mekia pernah enggak mengalami namanya kelelahan secara rohani? Kalau bahasa kerennya sekarang dibilang burn out. Seperti Nabi Elia begitu Ibu. Pernah enggak alami seperti itu? Saya enggak sih. Kalau saya enggak. Karena prinsip saya nomor 1. Saya harus terus menjalin hubungan saya dengan Tuhan. Karena dengan komunikasi dengan Tuhan itulah yang akan membuat saya tersambung terus. Yes. Signalnya tersambung terus. Apinya Tuhan terus turun dalam hidup saya. Kalau lemah itu pernah. Tapi kalau sampai maksudnya merasa lelah, saya tidak pernah. Kalau kelelahan tubuh itu normal. Saya sering kelelahan tubuh, tapi bukan kelelahan secara rohani, maksudnya mengeluh dan juga sepertinya mau menyerah. Puji Tuhan tidak mengizinkan saya seperti itu, karena saya selalu meminta kepada Tuhan. Setiap pagi berdoa saya bilang, maksimalkan hidupku Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Mu, mendirikan kerajaan-Mu. Pakai saya Tuhan dengan maksimal. Bawa saya Tuhan ke Gunung Kudus-Mu tiap hari supaya saya bisa merasakan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Saya bisa mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Yes. Itu yang selalu saya doakan di hadapan Tuhan. Dan sampai sekarang saya tidak mengalami yang seperti Pak Tommy katakan itu. Mungkin seperti merasa aduh ingin berhenti. Aduh ingin udah dulu dah. Mau istirahat dulu. Enggak. Saya justru takut kalau saya tidak melayani Tuhan. Yes. Luar biasa Ibu. Takut kalau tidak melayani Tuhan. Iya. Gitu Ibu ya. Karena saya kira setiap kesempatan itu harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Yes. Jangan dilewatkan karena nggak ada kesempatan yang berikutnya lagi. Kalau hari kemarin itu tidak bisa diulang. Itu sebabnya setiap kesempatan mau di desa, mau di kota, saya nggak mau pilih-pilih. Karena setiap kesempatan itu harus kita ambil. Soalnya saya pernah punya kesempatan yang saya
tidak ambil ketika saya pernah berada di satu pelayanan namanya pelayanan desa terpadu di Salatiga. Dari desa terpadu ini memang dikhususkan orang-orang akan ke desa-desa pedalaman. Dan pada waktu itu saya akan diutus ke Papua, ke Jayapura, ke Irian Jaya. Pada waktu itu saya bilang sama pemimpinnya, saya tidak mau ke Papua sebab saya takut. Saya bilang, apa yang kamu takuti? Kata pemimpin. Kata orang-orang kalau orang kulitnya agak bersihan, rambutnya tidak keriting, katanya tidak boleh pulang lagi ke asalnya ke Jakarta. Saya bilang. Jadi saya takut melihat mereka yang keriting-keriting di sana, takut saya nanti nggak boleh pulang. Nah, itu kan tahun berapa, tahun 90 berapa gitu, 92 kalau nggak salah. Saya mau diutus ke sana, waktu itu saya masih sangat muda, jadi cara berpikirnya juga masih muda gitu Masih ya. muda, Jadi iya. nggak berpikir jauh-jauh. Dan sampai hari ini kesempatan untuk ke Papua itu tidak ada lagi. Jadi makanya saya belajar setiap kesempatan itu harus kita tangkap, kita ambil, jangan dilewatkan. Makanya sampai hari ini saya berdoa sama Tuhan, izinkan saya Tuhan bisa lagi ke Papua, seperti Tuhan memberikan kesempatan, ampuni saya. Jadi hari-hari ini saya mohon ampun dalam hati saya, Tuhan tolong saya, karena dulu saya mau dikirim ke Papua saya tidak mau. Dan hari-hari ini jikalau ada yang menawarkan saya mau kemana, saya selalu tangkap langsung, karena Yes. saya pikir tidak ada kesempatan berikutnya. Yes. Nanti kesempatan ini kalau tidak saya ambil, itu akan diberikan kepada Diberikan orang ke lain. Iya. Itu prinsip saya dalam melayani. Iya. Bagi pemirsa mitra misioner yang ada di Papua, yuk kita berkolaborasi. Dapat menghubungi kami supaya Ibu Mekia beserta tim kami Akan dapat datang ke Papua untuk melayani dan untuk menjadi berkat dan juga diberkati oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, lanjut Ibu Mekia. Apa rencana Ibu ke depan tentang pelayanan misi ini? Mungkin kan semua orang kan punya dream, punya impian, punya visi untuk pelayanan ke depan. Kalau visi saya ke depan agar semua orang yang telah mendengarkan Injil firman Tuhan punya beban ilahi, mereka juga mau bermisi. Arti bermisi itu tidak harus ke pedalaman seperti kita lakukan. Ya bermisi di mana aja kita berada. Karena arti misi itu kita harus menjadi berkat di mana saja berada. Jadi kalaupun orang tersebut tidak bisa mungkin melangkah sampai ke pedalaman-pedalaman seperti yang kita lakukan, tapi biarlah setiap orang itu punya beban ilahi, bermisi kepada setiap lingkungannya, bermisi kepada setiap di mana dunia kerjanya, bermisi dimanapun dia berada, di dalam pertemanannya, pergaulannya, keluarganya, di mana aja kita bisa bermisi. Yes. Jadi pengertian misi itu luas. Luas, betul. Tidak betul. hanya harus ke pedalaman baru disebutkan misi, tidak. Iya. Karena kalau kita pun bisa ke pedalaman bermisi itu kasih karunia, bukan karena kita hebat, bukan. Yes, amin. Kita tidak punya apa-apa kecuali Tuhan. Yes. Jadi di mana saja kita berada bermisilah. Yes, itu Ibu ya. Jadi memang itu harapannya Ibu ya. Ya kenapa saya tanya begitu kan biasanya kan ada orang untuk ke depan saya mau melakukan A, B, C, D seperti itu Ibu. Nah kalau untuk dalam waktu dekat ini rencana pelayanan misinya kemana Ibu Mekia? Kemana ya? Kalau tim kita mau kemana, ya saya juga ikut ke situ. Oh, iya, Tuhan baik. bawa kemana ya ke situ. Iya, Sampai baik. saat ini kalau dalam secara pribadi saya sebelum paham kita lagi meminta petunjuknya daripada Tuhan. Kalau di dalam pertemuan kita, meeting kita kemarin ada beberapa yang akan kita pergi bermisi, misalnya ke Lampung, juga ke Pengalengan, juga akan pergi ke Kalimantan. Itu yang ada sekarang kan. Iya, betul. Tapi selanjutnya belum tahu mau kemana. Iya betul. Ya jadi bagi pemirsa Misi Kita TV, apabila ingin bergabung dengan kami pelayanan bersama dengan kami ke daerah-daerah yang disebutkan tadi dalam waktu dekat ini, mungkin ada yang ke Toraja, ada yang ke Pangalengan, ada yang ke Lampung, ada mungkin di Jawa Tengah, dapat menghubungi kami di kolom komentar atau di nomor telepon yang akan dicantumkan oleh tim kita.
Karena apa? Karena kita mau memobilisasi sebanyak mungkin orang untuk terlibat aktif dalam pelayanan misi. Itu dia. Nah, sekarang karena waktu kita yang terbatas, Ibu Mekia, mungkin ada pesan-pesan khusus yang Ibu ingin sampaikan kepada pemirsa Misi Kita TV. Monggo Ibu disampaikan. Pesan saya kepada setiap pemirsa yang mendengarkan pesan-pesan pada saat ini, harapan saya biar setiap kita yang sudah menerima kasih-Nya Tuhan, yang sudah menerima nawanya Tuhan, karena dalam firman Tuhan berkata, setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita pun wajib memberikan nyawa kita kepada orang lain. Memberikan nyawa bukan seperti Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, tapi memberikan nyawa, berikan hidup kita kepada orang-orang di sekeliling kita, berikan apa yang kita bisa lakukan bagi orang-orang yang membutuhkan kasih-Nya Tuhan, sehingga setiap orang dapat mendengarkan Injil kasih karunia daripada Tuhan, dan setiap orang bisa menerima dan mendengarkan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sekian pesan-pesan dari saya. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Mekia. Terima kasih sama-sama. Jadi pemirsa Misi Kita TV, bincang-bincang kita dengan Ibu Mekia Sinaga, bahwa kita mendapatkan yaitu semangat, gairah dari kesaksian beliau, bahwa melayani itu tidak perlu melihat bentuknya apa. Yang penting kita lakukan dengan tulus ikhlas untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bahkan kalau kita melihat tadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Ibu Mekia, kulitnya mengalami gangguan ketika pergi pelayan di satu tempat, itu tidak menghalangi beliau untuk pergi melayani. Karena apa? Karena cinta kasihnya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kendala-kendala, hambatan-hambatan yang kita hadapi tidak boleh seharusnya itu menghambat kita untuk melakukan pelayanan misi. Baik itu di desa-desa maupun di kota-kota. Selagi kita kuat, selagi kita mampu, selagi kita diberikan kesempatan, dikatakan Ibu Mekia tadi, ayo kita tangkap itu. Jangan kita buang peluang itu. Karena ketika kita membuangnya atau menolaknya, itu Tuhan akan berikan kepada yang lain. Karena apa? Karena visinya Tuhan tidak akan pernah tertunda. Pasti Tuhan akan berikan kepada yang lain. Dan juga dari diskusi tadi dengan Ibu Mekia tadi, milikilah hati seorang hamba, di mana tidak pernah terganggu dengan kalau ada teman yang ingin menonjol, di mana teman ada ingin dihargai, tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Cukup mendoakannya dan kalau boleh memang mengkoreksi, tetapi dengan cara yang lemah lembut. Artinya apa? Kita melayani sekaligus kita juga sedang membenahi diri kita untuk lebih baik, dan lebih baik untuk selanjutnya. Dan juga dari diskusi kita tadi dengan Ibu Mekia ini, bahwa kita kembali lagi harus melakukannya. Kalau tidak melakukannya, nanti orang lain yang akan melakukannya. Jadi kepada Bapak Ibu, orang-orang muda sekalian, saya mengajak untuk kita bergabung dengan Misi Kita TV untuk pelayanan di berbagai-bagai daerah, di mana akan kami lakukan per 3 bulan. Kita akan melayani, akan dikirim, akan diutus ke daerah-daerah, dibuat berkelompok-kelompok. Tujuannya apa? Karena supaya kita dapat juga merasakan apa yang mereka rasakan. Sama seperti Tuhan kita yang hebat luar biasa. Dia ada di tahta, di sorganya yang maha mulia. Namun dia mau turun ke bumi ini untuk melihat, bahkan turut merasakan apa yang kita rasakan. Namun dia tidak berbuat dosa. Tujuannya apa? Supaya tingkat simpati dan empati kita terhadap sesama itu hari demi hari makin peka. Kita makin care terhadap sesama. Karena ingat, melakukan pelayanan misi itu membuat kita juga seperti kata Ibu Mekia tadi, berbagi hidup, berbagi, menyerahkan nyawa kita, yaitu dalam bentuk perhatian kita, tenaga kita, dana kita untuk melayani orang-orang di luar sana yang membutuhkan pelayanan kasih dari kita. Jadi yuk bergabung bersama dengan kami. Kami siap menjadi mitra bagi Bapak, Ibu, dan orang-orang muda sekalian.
Dan sekali lagi Ibu Mekia mau lihat godang. Terima kasih Pak Sudah Tommy. hadir di studio Misi Kita TV ini. Menjadi berkat, menjadi inspirasi. Kerendahan hati Ibu kiranya itu menjadi berkat bagi saya, menjadi berkat bagi yang menyaksikan ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu ya. Tuhan Yesus Tuhan berkati Ibu memberkati. ya. Dan akhir kata kita ucapkan Shalom kepada pemirsa, Tuhan Yesus Kristus berkati. Kita lihat ke layar itu Ibu. Shalom, shalom, Shalom. shalom. Tuhan Yesus Kristus berkati.